Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk uji Pirate Sample T-Test atau parametrik beserta dengan maksud saya langsung dengan uji N-Gain Score. Nah, sebelum kita melakukan uji Pirate Sample T-Test, itu kita terlebih dahulu ke apa itu uji Pirate Sample T-Test. Nah, ini sudah saya buatkan sedikit ringkasan konsep dari uji Pirate Sample T-Test, yaitu di mana uji Pirate Sample T-Test ini tuh digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang saling berpasangan. Nah, kemudian untuk syarat utamanya yang pastinya yaitu memiliki satu kelompok subjek, tetapi subjek tersebut diukur sebanyak 2 kali, misalnya sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nah, kemudian untuk karakteristik datanya, di sini kita lihat bahwa data berpasangan artinya subjek dikelompokkan pertama sama dengan subjek di kelompok 2. Kemudian skala datanya ya interval dan rasio, artinya datanya kuantitatif. Kemudian asumsi dasarnya misalnya selisih antara pasangan data atau perbedaan nilai pretest dan posttest harus berdistribusi normal. Jadi kalau ingin menggunakan uji Pirate Sample T-Test, data sudah harus berdistribusi normal. Nah, maka dilakukanlah uji normalitas terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Nah, di mana HO-nya misalnya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai awal dan nilai akhir. Terus HA-nya misalnya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai awal dan akhir. Nah, di sini misalnya saya buat contoh kasusnya. Ini sebagai contohnya saja. Misalnya penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis media digital dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, di sini kita langsung ke tutorialnya. Kita ke aplikasi SPSS seperti ini. Kemudian kita ke variabel new. Di sini kita tulis misalnya pretest, di bawahnya posttest. Kurang lebih seperti ini. Kemudian labelnya pretest. Salah. Pretest. Ini labelnya satu posttest. Name-nya kita ubah aja. Misalnya pre. Ini misalnya kita ubah aja jadi post. Seperti inilah ya. Biar nggak terlalu sama. Pretest, posttest. Nah, kemudian masukkan data hasil belajar siswa tadi. Sebagai contohnya saja. Ini misalnya kan, ini sudah ada datanya. Kita kopikan saja. Kemudian kita ke SPS dan kita pastekan. Oke, nah. Kalau sudah seperti ini ada 30 responden. Nah, untuk mencari uji Pirate Sample T-Test, kita ke Analyze, kemudian kita ke Compressment, terus kita ke Pirate Sample T-Test. Klik aja. Nah, pastikan pretest dan posttestnya kita masukkan. Nah, sama lah ya, seperti ini, variabel pretest, posttest. Kita oke kan. Nah, di sini muncul ada 3. Di sini ada Pirate Sample Statistic, ada Pirate Sample Correlation, dan ini yang paling penting yaitu Pirate Sample T-Test. Nah, di sini saya sudah mengkopikan hasil ini ke dalam PPT saya. Hasilnya sama, ini sudah saya kopikan. Kita lihat ke PPT saja. Nah, di sini Pirate Sample Statistiknya. Nah, untuk rata-rata pretestnya di sini bisa dilihat untuk mean-nya. Ini mean-nya rata-rata ya. Dimana di sini nilainya itu 50,3. Terus untuk posttestnya yaitu 80,1. Jadi jumlah siswanya ini ada 30 siswa. Jadi sebelum menggunakan model pembelajaran interaktif berbasis media digital, kemampuan siswa itu masih tergolong rendah ini ya pretestnya. Nah, kemudian ketika dilakukan posttest,
diterapkan model tersebut, nilainya, maksud saya nilai siswa itu meningkat dengan kategori tinggi. Nah, kemudian untuk jumlah sampelnya ya 30 orang, data valid ya, karena 30 orang tersebut mengikuti semua tesnya. Ini sebagai contohnya misalnya, kemudian standar deviasinya 5,706 dan prosesnya 5,50. Kita lihat lagi deviasinya ini ya, maksudnya standar deviation ini untuk pretestnya 5,7 sekian, prosesnya 5,5045 sekian lah. Jadi artinya bahwa sebaran nilai cukup merata, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara siswa. Kemudian setelah pembelajaran variasinya nilai lebih kecil, namun ketika dilakukan hasil belajarnya lebih beragam. Nah, standar errornya kita lihat lagi, ini ada di pretestnya 1,041 sekian, ada posttestnya 1,00499. Jadi rata-rata yang diperoleh cukup akurat mewakili populasi. Kemudian datanya cukup stabil. Nah, kita lanjut pada paired sample correlation. Nah, di sini kita lihat hasil korelasi antara pretest dan posttest menunjukkan nilai 0,944 ini 0,944. Jadi terdapat hubungan yang sangat kuat di mana dia itu mendekati sempurna. Jadi antara nilai pretest dan posttest siswanya. Jadi siswa yang memiliki nilai tinggi pada pretest cenderung tetapi tinggi pada posttest dan sebaliknya. Selanjutnya di sini yang tahap terakhirnya yaitu parent sample t-test. Nah, kita lihat di sini bahwa penggunaan model pembelajaran interaktif berbasis media digital terhadap hasil belajar siswa ini menunjukkan hasil pada parent sample t-test sebagai berikut. Nah, misalnya pada main diferensiasinya di sini adalah 29,8 ini. Nah, T-nya dihitung. T hitung maksud saya itu adalah 245,681. 245,681. Nah, ini untuk T-nya. Kemudian DF-nya ini 29, sing to tail-nya yaitu 0,05. Nah, kemudian kita ke penarikan kesimpulannya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, sing to tail-nya itu 0,05. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji parent sample t-test dapat diketahui bahwa terdapat nilai yang signifikan di mana 0,05 itu lebih kecil dari 0,05. Maksud saya di mana besaran nilai 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Jadi sehingga HO-nya ditolak dan H1 diterima. Jadi nilai rata-rata selisihnya sebesar 29,8 atau rata-rata nilai mean-nya ya maksudnya. Ini sama, itu menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang telah diterapkannya model pembelajaran interaktif tadi yang berbasis media digital. Nah, selain itu juga nilai T hitungnya itu sebesar 245,681, jadi menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara nilai pretest dan posttestnya. Kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis media digital itu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswanya. Selanjutnya, nah kita sudah melakukan uji paired sample t-test. Selanjutnya kita melakukan uji N-G-score. Nah, sebelum melakukan uji N-G-score, kita harus tahu lagi bahwa uji N-G-score ini tuh merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat atau peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum pretest dan sesudah posttest pembelajaran. Nah, konsep ini dikembangkan oleh Richard R. Haag untuk melihat efektivitas pembelajaran secara profesional. Jadi N-G-score ini tuh untuk kita melihat seberapa efektifkah media pembelajaran yang kita gunakan. Nah, di sini ada rumus N-G-score dan kriterianya serta kategori tafsiran efektivitasnya. Nah, di sini untuk rumus N-G-score-nya kita lihat bahwa
di mana N-gen ini adalah nilai N-gennya, kemudian skor skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor ideal atau maksimum, itu biasanya 100, kemudian dikurang skor pre-test. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Kemudian untuk kriteria interpretasi N-gennya, di sini ada rentangnya. Ini di mana ini tinggi, sedang, dan rendah. Kategori tafsiran efektivitas N-gennya di sini tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, dan efektif. Ini adalah presentasinya. Baik, kita langsung ke tutorialnya. Nah, pertama, pastikan teman-teman buka aplikasi SPSS masih pakai hasil uji Pirate Sample T-Test tadi. Nah, kita ke transform komputer variabel. Nah, di sini kita awalnya misalnya kita tulis post-test pre-test. Nah, seperti ini, terus masukkan post-testnya, kemudian dikurang pre-test. Itu ya. Oh iya. Ini kita tambahkan angka kurang. Oke. Seperti ini, masukkan terus post-testnya, kita okekan. Dan nanti akan muncul di SPSS-nya. Nah, seperti ini. Nilai pretest post-testnya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung skor idealnya. Itu dengan cara kita ke komputer variabel lagi. Ini kita ubah misalnya jadi skor underscore ideal underscore kurang underscore terus misalnya pretest. Oke, ini kita hapus. Kita masukkan skor maksimumnya 100, kemudian kita kurangkan dengan pretest. Ini pretest kita masukkan pretest. Oke kan? Nah, muncul skor ideal ini. Selanjutnya kita ke nilai N-gen skornya. Kita ke transform lagi, kemudian ke komputer variabel. Kita hapus jadi N-gen skor. Ini kita hapus. Terus kita ambil nilai post-testnya. Kemudian dibagi nilai skor ideal kurang pretest. Oke, kita okekan. Dia juga muncul. Nah, seperti ini N-gen skor. Selanjutnya kita ke N-gen persen. Jadi ini kita ke komputer variabel lagi. Ini kita hapus saja. Jadi persen. Ini kita hapus. Terus kita ambil nilai N-gen skornya. Kemudian kita kalikan dengan 100. Oke, kita okekan. Oke, nah setelah muncul nilai pretest, post-test, skor ideal, N-gen, dan N-gen precision-nya, ini kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu ke analyze. Kita deskriptif statistik. Nah, ini kita ke deskriptif statistik, kemudian kita masukkan nilai N-gen skornya dan N-gen persennya. Kita okekan. Nah, kemudian dia akan muncul nilai deskriptif statistiknya. Nah, ini juga sudah saya masukkan ke PowerPoint saya. Kita lihat bersama-sama.
Nah, ini kita lihat deskripsi statistiknya. Jadi interpretasi hasil n-gennya. Jadi kalau kita lihat di tabel statistiknya, rata-rata nilai n-gennya itu adalah 0,66069. Ini bisa dilihat ini untuk tabel n-gen score-nya. Nah, kemudian tabel ini termasuk dalam, kalau kita lihat di rumusan tadi, oke, berarti masuk dalam kategori sedang. Karena nilainya yaitu 0,6069. Nah, selanjutnya untuk interpretasi efektivitasnya, di sini untuk nilai n-gennya tadi kan karena 0,69, jadi menunjukkan bahwa pembelajaran yang kita lakukan cukup efektif. Jadi terjadi peningkatan kemampuan siswa yang signifikan, namun belum sampai pada kategori yang tinggi. Untuk nilai maksimumnya, minimumnya, ini kita lihat lagi. Di sini untuk maksimumnya 0,75. Untuk nilai minimumnya itu adalah 0,05. Maksud saya adalah 0,50 dan 0,75. Jadi minimumnya itu sudah termasuk kategori sedang, maksimumnya sudah termasuk dalam kategori tinggi. Jadi artinya semua siswa mengalami peningkatan, jadi tidak ada yang rendah. Jadi sebagian siswa sudah mencapai peningkatan yang lumayan tinggi. Nah, kemudian di sini berarti kalau kita ambil kesimpulan dari berdasarkan uji Parent-Hit Sympathy Test tadi, itu dapat diketahui bahwa terdapat nilai signifikan yaitu sebesar 0,05, di mana nilai ini tuh lebih kecil dari 0,05. Maksud saya di mana nilai ini yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga HO-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi nilai rata-rata selisihnya sebesar 29,8 atau MEN-nya itu sebesar 29,8. Ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran interaktif berbasis media digital. Nah, selain itu nilai T-nya juga itu sebesar 24,5. Maksud saya 245,681, di mana menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara nilai pretest dan posttest. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran interaktif berbasis media digital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian sedangkan untuk hasil analisis n-gennya itu diperoleh rata-rata sebesar 0,6069 yang termasuk dalam kategori sedang. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran interaktif berbasis media yang diterapkan cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.